Saya mulai ya. Oke. eh Halo, perkenalkan. eh ini adalah sebuah seri baru. Kita akan bahas tentang PHP, OOP, PHP, OOP ya, Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Oke, ini adalah itu ya pembuka dari seri kita yang nanti akan bahas tentang pemrograman berbasis objek dalam PHP ya. Oke, kita mulai ke ke presentasinya ya. Oke, saya mulai dari awal ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Oke, pengenalan OOP PHP ya. Oke, sebelum kita belajar apa itu Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek pada bahasa pemrograman PHP, kita terlebih dahulu harus belajar kita harus mengenal apa itu procedural programming. Oke. Procedural programming adalah salah satu paradigma pemrograman yang fokus pada pemecahan masalah dengan memecahkannya menjadi beberapa prosedur atau fungsi. Setiap prosedur atau fungsi memiliki tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh oleh Oke, sudah ganti ya scene ya. Oke, prosedur harus diselesaikan. Oke, procedural programming sering digunakan untuk membuat program yang kompleks dan membutuhkan banyak logika. Procedural programming itu dimulai dari instruksi yang dilakukan langkah demi langkah. Procedural programming biasanya digunakan untuk procedural programming biasanya memecah program menjadi beberapa bagian, dan eh, bagian itu dipecah menjadi kecil-kecil ya. Disebut prosedural karena dia based on function ya, dan sebagainya. Oke, prosedural programming dalam penulisannya linear ya, dari atas ke bawah atau top to bottom. Oke, lanjut ya. Konsep dasar procedural programming seperti ada prosedur, fungsi, argumen, dan return statement. Oke, kita bahas prosedur. Prosedur adalah blok kode yang melakukan tugas tertentu. Fungsi adalah prosedur yang dapat dipanggil dari kode lain. Argumen adalah nilai yang dapat diletakkan ke dalam prosedur ataupun fungsi. Return statement adalah pernyataan yang mengembalikan nilai dari prosedur atau fungsi. Kelebihan dari procedural programming itu to the point, simplicity dan kemudahan implementasi untuk compiler dan interpreter, mudah ditelusuri, membutuhkan lebih sedikit memori. Oke, jadi memori komputernya saat menggunakan procedural programming dia memprosesnya lebih sedikit ya, jadi komputer gak akan terbebani. Oke, lanjut. Contoh prosedural adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu. Teks prosedural biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu tujuan, bahan-bahan, alat-alat, langkah-langkah. Misalnya membuat kue, kita perlu mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Nah, langkah tersebut dianalogikan sebagai prosedural. Procedural programming ya seperti namanya ya, jadi dia mulai dari proses-proses ya. Di sini ada contoh dari proses 1, proses 2, dan seterusnya. Oke, lanjut. Apa itu Object Oriented Programming? Oke, Object Oriented Programming
dapat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki properti dan metode. Object Oriented Programming adalah sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep pada objek. Ada banyak sudut pandang, namun OOP adalah yang sangat populer untuk saat ini. Untuk kedepannya kita nggak tahu karena memang bahasa pemrograman itu ya apa selalu berubah-ubah ya, tergantung tren yang ada. Untuk tren saat ini itu adalah JavaScript dan Python ya. Oke, tapi kita nggak bakalan bahas itu ya, karena kita bahasnya itu ya apa PHP ya. Ada beberapa istilah yang perlu dimengerti dalam OOP, yaitu objek dan kelas. Kelebihan OOP, dia adalah perwakilan dari dunia nyata, enkapsulasi dan abstraksi data, reusability, skalabilitas dan ekstensibilitas, kemudahan pengelolaan, kolaborasi, digunakan oleh banyak framework ya. Salah satu framework yang paling terkenal adalah Laravel ya, dan yang terkenal lagi adalah CodeIgniter. Tapi untuk kedepannya kita akan bakalan belajar tentang Laravel ya. Oke, lanjut. Oke, di sini kita punya contoh ya. Kita memiliki kelas yang namanya manusia, memiliki properti seperti nama, umur, dan jenis kelamin. Oke, untuk membahas metode itu akan nanti saja ya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya ada contoh lagi ya. Ada kelas buah, di sana ada buah anggur, buah jeruk, sama buah semangka ya. Oke, jadi kelas ini dia adalah induknya ya, dan kelas di bawahnya dia ngikut kelas induknya yaitu kelas buah ya. Oke, lanjut. Yang di bawah disebut sebagai metode. Oke, lanjut. Di sini saya ada itu ya, analogi yang sederhana ya. Untuk menulis sebuah kode itu sangat susah, dan untuk menghapus kode itu sangat mudah. Jadi, oke, terima kasih.